Hai guys, udah selesai tadi Mami beres-beres kebunnya. Kebun yang imut banget atau nama lainnya adalah kebun yang sangat comel. Mami di Malaysia kan tinggalnya di kondo, jadi nggak ada tanah, nggak kayak di Jakarta. Mami tinggalnya kebetulan di rumah ada tanah sebelahnya, jadi bisa gardening di sebelah rumah. Jadi kan banyak banget, nggak banyak banget sih, tapi adalah komen-komen dari kalian yang nanyain, Mami orang mana sih? Mami siapa sih? Bukan siapa sih, karena memang Mami bukan siapa-siapa juga. Cuman banyak yang nanya, Mami tuh orang apa sih? Orang Indonesia atau orang Malaysia? Kalau ngomong di video bahasa Indonesia, tapi kalau ngomong sama orang bahasa Malaysianya bagus. Nggak tahu sih bagus apa nggak, tapi banyak yang bilang seperti itu. Mami juga nggak tahu, karena memang udah keluar dari diri Mami saat ngomong sama orang kayak gitu. Jadi mau kasih tahu kalian rahasia, asik. Nggak rahasia sih, bercanda. Mau kasih tahu kalian sedikit cerita tentang Mami kenapa ada di Malaysia. Mau tahu ceritanya? Simak terus ya guys. Jadi kita mulai aja ya. Mulainya dari mana juga Mami nggak tahu guys. Karena kan memang sebenarnya Mami buat video dan buat channel YouTube itu memang untuk sharing tentang masakan Mami yang Mami suka masak, terus tentang kehidupan Mami di Malaysia. Sebenarnya lebih untuk ke kayak teman-teman di Indonesia ataupun keluarga di Indonesia yang kangen sama Mami. So, Mami bikinin video gitu loh guys, gitu loh. Tapi Mami kaget banget ternyata respon positif dari warga Malaysia pun banyak juga. Dan banyak juga jadinya yang tanya, Mami nih udah berapa lama sih tinggal di Malaysia, kok bahasanya bagus gitu. Katanya sih ya, tapi nggak tahu bener bagus atau enggak. Tapi memang bener sih guys. Jadi banyak orang Malaysia yang bilang kalau Mami ini dikirain Mami orang Malaysia, padahal Mami orang Indonesia. Mami emang orang Jakarta, ibu bapak pun orang Indonesia. Jadi kenapa Mami bisa ada di Malaysia? Panjang ceritanya. Mau tahu gimana? Ikut terus. Pindahnya baru sih guys. Pindahnya baru sekitar 5-6 bulan yang lalu. Karena kan memang harus nunggu dulu anak Mami selesai sekolah. Jadi Mami bolak-balik aja. Tapi suami Mami memang udah lebih dulu di sini. Udah 6 bulan sebelumnya dia udah pindah duluan. Karena kan memang dia ada kerjaan kan. Mami bolak-balik deh, ngeliat suami, terus ngeliat anak. Nah cuman pas lamanya itu adalah pada saat kemarin MCO atau PKP atau lockdown, Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia. Jadi 1 hari sebelum lockdown itu, sebelum PKP, suami telepon tuh. Kebetulan kita kan di Jakarta, suami di Kuala Lumpur. Dia telepon, terus ribet deh, rempong gitu. Terus dia bilang, please come back as soon as possible, dia bilang. Terus, kenapa gitu kan? Terus, oh Malaysia mau lockdown, dan lockdownnya kayaknya lama karena COVID-19 ini kan guys. Mikir lagi, aduh kasihan juga nih suami sendirian kalau lockdownnya lama, ntar gimana? Kan kasihan juga dia, masa lebaran sendirian kan? 1 hari sebelum lockdown kita balik deh ke Malaysia. Pindah tuh ke Malaysia. Nah, jadi Mami orang Jakarta, orang Indonesia. Suami Mami orang Kuala Lumpur, orang Selangor, orang Subang Jaya. Orang Malaysia, guys. Lalu menikah dengan orang Malaysia, terus setelah menikah dibawa ke Malaysia, dibawa tinggal ke Kuala Lumpur karena memang dulu itu Mami punya prinsip kalau misalnya kita kan perempuan ya, kemana-mana suami pergi, dan kalau kita udah komit untuk menikah, ya mau nggak mau kita harus ikut suami kita kan. Mami juga harus siap untuk pindah ke tempat di mana suami Mami berada. Nah jadi pada saat setelah menikah, Mami dibawa ke Malaysia. Sampai di Malaysia sedih sih guys, karena jauh dari orang tua, jauh dari teman, harus memulai kehidupan yang baru. Padahal di Jakarta pada saat itu
karir mami lagi oke gitu, karena mami dulu bekerja di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Mami kerja jadi pramugari dulu. Nah jadi kan kalau bahasa orang bulenya lagi happening lah, terus tiba-tiba dikawinin, terus disuruh pindah lagi ke negara yang kita juga nggak tahu nih negara gimana. Pernah sih datang ke Malaysia, datang untuk holiday, tapi kan nggak pernah mikir untuk tinggal di sini. Ya udahlah, ninggalin semua pekerjaan, jauh dari keluarga, pindah ikut suami. Terus udah tinggal di Malaysia, alhamdulillah semuanya lancar, teman banyak, dan mami pun happy, mami pun suka. Karena gimana mami cinta sama suami mami, ya kayak gitu mami cinta sama negaranya. Malaysia dong pasti. Cinta Indonesia, karena Indonesia negara tumpah darah mami. Jadi begitu dah tinggal di Malaysia tuh, setelah menikah, terus punya anak. Nah terus jalanin deh hidup kan, seperti biasa. Happy tinggal di Malaysia, habis itu enjoy. Cuman memang yang namanya kangen sama keluarga dan sama kampung halaman tuh pastilah ya guys. Jadi mami tuh sering bolak-balik juga, untungnya deket. Malaysia, Kuala Lumpur, Jakarta cuma 2 jam. Jadi mami sering bolak-balik ya 2 bulan sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Kalau kangen banget ya mami balik sebentar ke Jakarta. Terus setelah anak mami udah sekolah, kelas 2 SD waktu itu, kalau orang Malaysia bilang Dajah 2 ya. Nah itu kita pindah ke Jakarta karena suami ada bisnis kebetulan di sana. Jadi memang alhamdulillah banget bisa pindah balik ke Jakarta. Anak pun happy karena dia suka banget sekolah di Jakarta. Dari Malaysia kita pindah ke Jakarta, kita berhijrah ke Jakarta. Happy dong karena pulang kampung, balik lagi ke negara sendiri. Ya walaupun saya cinta dan senang duduk di Malaysia, tapi happy lah ya kalau balik ke kampung sendiri. Akhirnya balik deh ke sana. Ya udah deh, kita jalanin hidup kita di Jakarta, semuanya pun happy. Tetap juga balik ke Malaysia kalau lebaran ke Malaysia karena mertua dan keluarga suami masih di Malaysia kan, di KL. Jadi udah tuh kita jalanin di Indonesia, di Jakarta. 11 tahun suami kita semua tinggal di Jakarta, dan baru-baru ini kita putusin untuk pindah balik ke Malaysia karena memang lagi-lagi suami ada kerjaan di Malaysia, jadi kita semua harus pindah balik. Dan kebetulan anak mami sekolahnya udah mau selesai, jadi bisa ngelanjutin sekolah di sini. Jadi kita putusin untuk balik lagi ke sini guys. Setelah pindah ke Malaysia, suami mami mewajibkan mami untuk berbicara bahasa Malaysia guys. Karena sesuai kesepakatan kita dulu sebelum menikah, kalau kita tinggal di Malaysia kita harus berbicara bahasa Malaysia. Tapi kalau misalnya tinggal di Indonesia harus berbicara juga bahasa Indonesia. Jadi memang biarpun suami mami juga orang Malaysia, pada saat kita tinggal 11 tahun di Indonesia itu memang orang-orang juga nggak nyangka kalau dia tuh ternyata orang Malaysia. Suami mami itu karena memang dia tuh bahasa Indonesianya tuh fasih banget, karena saking udah seperti orang Indonesia banget gitu loh guys. Sampai guru-guru di sekolah anak mami pun bilang, oh bapak orang Indonesia ya, ibu yang orang Malaysia ya gitu. Aneh kan, terbalik gitu loh guys. Tapi ya gitulah, dari situ pun mami juga belajar banyak hal dari suami, dari cara dia tinggal di tempat orang lain. Dia selalu pesan untuk saling menghormati. Gitulah ceritanya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa mami ada di Malaysia, mami di Malaysia ikut suami guys. Karena mami menikah sama orang Malaysia, pindah ke sini karena suami ada kerjaan di sini, dan dulu juga tinggal di sini lama. Jadi udah biasa dia tuh berbahasa Malaysia. Mungkin karena mami tipe orang yang mau belajar dan mau ikut masuk ke dalam culture-nya di negara ini. Jadi ya udah ikut aja, terbawa gitu. Maksudnya natural untuk ngomongnya. Jadi udah tahu ya, mami ini orang Indonesia dan kenapa bahasa Malaysianya fasih.
Tapi emang lucu sih guys kalau dipikir-pikir, karena nggak pernah mami buat-buat ngomongnya, itu memang udah keluar gitu aja gitu loh sendirinya. Jadi tuh pada ngiranya itu mami itu orang Malaysia. Banyak yang bilang juga sih, orang Malaysia sendiri pun banyak yang bilang, kamu orang Indonesia tapi kamu nggak kayak orang Indonesia ya, tapi kok kamu nggak ini ya, tapi kok suara kamu gini ya gitu. Jadi banyak juga sih yang bilang, ya alhamdulillah lah kalau memang mereka pada suka, dan alhamdulillah kalau memang ternyata mami bisa ngeblend ya istilahnya, tuh bisa bercampur seperti orang Malaysia. Karena di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Itu yang selalu mami tekankan di hidup mami. Dimanapun mami berada, mami akan selalu hormat dan sopan santun dengan apa yang ada di lingkungan mami. Mau di mana aja sih, selalu harus ikut lah, karena di mana kita berada ya di situ tempat kita harus menghormati sesama kita gitu. Apalagi kalau kita tinggal di negara orang ya guys. Jadi ya mudah-mudahan bisa buat bikin kalian juga termotivasi dengan apa yang mami bicarakan. Jadi udah tahu kan sedikit cerita tentang mami. Jadi yang penasaran banget, yang nanya-nanya terus, mami siapa, mami kenapa ada di Malaysia. Nah jadi udah cukup ya. Mami sebenarnya juga kaget sih guys. Kaget tuh maksudnya mami tuh nggak pernah expect yang video mami tuh akan disukain banyak orang. Karena ada salah satu video yang viewsnya sampai 35.000. Jadi mami juga terima kasih banget sama kalian yang sudah nonton, yang sudah mau subscribe, yang like, yang komen baik-baik, yang bantu share ke teman-teman. Mami happy banget dan sangat bersyukur karena kalian itu baik banget udah mau nonton video mami. Jadi buat motivasi mami juga untuk buat yang lebih baik ke depannya untuk kalian. Karena memang mami buat video ini, mami pengen subscriber mami, penonton-penonton mami tuh happy ngeliat video-video mami. Maksudnya adalah manfaat yang bisa mami berikan ke kalian. Walaupun sebenarnya mungkin kadang nggak bermanfaat juga, tapi at least bingung mau ngomong apa lagi guys. Karena memang mami sendiri juga nggak pinter untuk ngomong sih, apalagi depan kamera, karena nggak biasa kan. Karena gimana ya guys, kita tuh kadang-kadang ngomong sama orang terus ngomong depan kamera tuh beda. Kayak gimana ya, kalau ngomong sama orang kan ada lawan bicaranya, kalau sama kamera kan kayak ngomong apa sih gak jelas gitu deh pokoknya. Tapi karena kalian pengennya seperti itu, kalian pengen dengar cerita dari mami, ya udahlah mami ceritain, nggak apa-apa lah kayak gini. Cuma ya memang mami juga manusia, kadang-kadang juga ada salah. Kayak misalnya setiap bikin video, mami kan nggak tahu ya gimana. Mami pun masih belajar balik tentang kehidupan di sini. Seperti yang kemarin video yang nama-nama buah, which is mami juga nggak tahu kan. Jadi cuman taunya ya seperti itu, yang apa yang orang bilang ke mami ya mami sampaikan ke kalian. Jadi kalau memang mami ada salah-salah kata atau ada salah-salah kalimat atau salah-salah tempat, tolong diperbaiki aja ya guys. Dan minta maaf juga kalau misalnya ada kata-kata mami yang menyakiti hati kalian, karena mami memang tidak ada niat untuk menyakiti hati siapapun. Mami cuma pengen menghibur kalian aja. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang nonton video mami, follow mami terus ya, subscribe, terus jangan lupa like, komen, karena mami pasti akan bikin video yang bagus. Bagus sih nggak tahu lah yang bagus apa enggak menurut kalian, tapi mami akan bikin sesuatu, bikin konten yang menyenangkan, yang berguna, bermanfaat. Jadi yang mau tahu gimana sih kehidupan di luar negeri, especially di Malaysia, di Kuala Lumpur, bisa terus nonton video mami. Dan bagi orang Malaysia pula yang nak tengok macam mana kehidupan orang Indonesia duduk dekat KL, dekat Malaysia, so jangan lupa tonton, subscribe terus kan, like, komen. Ketemu lagi di next video. Karena mami pengen
review durian yang lagi happening Musang King. Jadi tungguin ya video Mami selanjutnya. Jangan lupa nonton ya guys ya. Udah gitu jangan di skip loh ya, nontonnya harus full. Oke ya guys, Mami juga capek banget nih tadi habis beres-beresin taman. Udah gitu mau beres-beres rumah lagi nih, mau masak lagi, terus mau ada yang mau ikut-ikutan guys masuk video, padahal dia belum mandi. Itulah anak Mami. Jadi udah tuh dia juga udah gangguin. Biasa kalau dia udah bangun tuh dia akan gangguin Mami, kacau Mami. Anak cuma satu, jadi memang manja banget. Udah dulu ya guys cerita-ceritanya, next time kita cerita-cerita lagi. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dia tuh komplain mulu, Mami gak tutup-tutup dari tadi nih guys. Guys, I would like to say thank you to all my subscribers. I hope you guys are happy with my video. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friend. Thank you so much for your support. I cannot be like this without you all. I love you guys. Bye.